إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita terus kepada Allah. Jangan pernah berhenti untuk terus bersyukur dan jangan pernah bosan untuk terus bersyukur kepada Allah. Karena bagaimanapun kita sampai hari ini, sampai detik ini, Allah masih berikan kita nikmat yang begitu mahal sekali, yaitu adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah juga kepada junjungan kita semuanya, teladan kita semuanya, murabbi kita semuanya, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas jasa pengorbanan darah perjuangan untuk menegakkan Islam yang kafah ini, kita masih bisa tenang dalam menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khotib ingin mengajak kepada hadirin sekaliannya, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya. Takwa dalam artian kita terus melibatkan Allah dalam setiap permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Karena amat sangat mudah bagi Allah untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan hidup kita. Mungkin yang hari ini kita punya masalah pada kedua orang tua kita, amat mudah bagi Allah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Kalaupun memang hari ini kita ada masalah dengan istri-istri kita, amat sangat mudah Allah menyelesaikan semuanya itu. Kalaupun hari ini kita punya hutang, yang mungkin hutangnya berjuta-juta, bahkan sampai ada yang bermiliar-miliar, sangat amat mudah Allah untuk menyelesaikannya. Asal syaratnya adalah libatkan Allah dalam setiap permasalahan hidup kita. Ini adalah takwa yang sebenar-benarnya. Jamaah sholat Jumat yang insya Allah dicintai oleh Allah, insya Allah khatib akan membawakan sebuah tema singkat yang berjudul tentang penyesalan. Kalau kita ngomongin tentang penyesalan ini, identik langsung yang keluar dalam pikiran kita itu adalah sesuatu yang memang sudah terjadi. Kejadian-kejadian memang yang sudah terjadi di masa lalu atau di masa kemarin. Intinya sudah terlewatkan. Kita contohnya, sekarang ini lagi hidup di mana? Kita lagi hidup di dunia. Tahu nggak, dunia ini ternyata menjadi sebuah cita-cita bagi orang yang sudah mati. Maksudnya gimana menjadi cita-cita bagi orang yang sudah mati? Iya, jadi orang yang sudah mati itu betul-betul banget pengen lagi hidup ke dunia. Kalau misalnya kita tengok satu aja, kita bahas fokus terhadap satu ayat Quran ya yang difirmankan oleh Allah, itu ada di surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun itu surah ke-63 di dalam Al-Quran. Jadi di sini Allah bilang kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut
Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Di sini Allah ngomong sama kita, berinfaklah kalian, kata Allah, sebelum kematian itu datang menjemput kita. Jadi kita disuruh berinfak sama Allah sebelum kematian itu datang kepada kita. Maka kalau orang yang sudah mati itu, faqala rabbi, ya, maka kalau orang yang sudah mati itu akan berkata, ya Allah, seandainya saya bisa menunda kematian ini, maka saya pengen banget untuk menunda kematian ini. Saya tuh pengen balik banget ke dunia. Jadi orang yang mati tadi pengen banget balik ke dunia. Ini cita-citanya orang yang sudah mati. Ngapain pengen balik ke dunia? Pengen melakukan dua hal. Kalau di dalam Al-Quran ini pengen melakukan dua hal. Pengen ngelakuin apa aja nih orang yang sudah mati tadi? Di sini di Quran ngomong fa'asaddaqo. Jadi orang tadi yang pengen banget kembali ke dunia, pengen banget bersodakoh. Fa'asaddaqo. Kalau kita ngomongin tentang sodakoh, kan ini diambil dari kata-kata as-sodakoh. Sodakoh itu kan luas sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin sodakoh itu, babnya itu sangat luas. Apalagi kalau misalnya kata Rasulullah itu diartikan itu, sodakoh itu kan kullu ma'rufin sodakoh. Jadi setiap yang ma'ruf, setiap perbuatan-perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Misal kita bakti kita sama orang tua, itu sedekah. Ya, terus seandainya ada sampah yang berserakan di pinggir jalan, terus kita masukkan ke tempat sampah, itu sedekah. Ada paku ataupun benda-benda yang tajam yang ada di tengah-tengah jalan, yang dimana tempat jalan itu tempat lalu lalangnya motor, mobil, terus kita pinggirkan, kita buang, itu sedekah. Senyum kita di hadapan saudara kita, itu sedekah. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang sedekah ini babnya sangat luas. Tapi di sini pengen itu bersedekah. Tapi hati-hati juga. Kalau kita ngomongin tentang sebuah kebaikan, kita ini punya musuh yang sangat nyata. Siapa musuhnya? Musuhnya adalah jin. Musuhnya adalah setan. Musuhnya adalah iblis. Ini musuh-musuh yang sangat nyata. Jadi ketika kita menunda yang namanya sebuah kebaikan, disitulah iblis akan mengajarkan kita, iblis akan membimbing kita, iblis akan mengarahkan kita untuk kita menunda sebuah kebaikan yang sangat besar. Jadi kita kalau ngomongin tentang kebaikan ini, kebaikan kecil aja kan ditunda, apalagi kebaikan-kebaikan yang besar. Makanya jangan pernah bermimpi kita punya kehidupan yang bagus, kualitas kehidupan yang bagus, kalau kebaikan-kebaikan yang kecil aja kita tunda. Apalagi kalau kita ngomongin tentang kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Tadi ya, ini kalau kita ngomongin sebuah kebaikan yang kecil, berarti kan kebaikan kecil. Berarti energi yang kita keluarkan pun juga kecil sebenarnya. Kalau kita ngomongin tentang kebaikan-kebaikan yang kecil. Contoh misalnya apa? Kita berinfak, kita mengeluarkan 10.000. Terus kita keluarkan 5.000. Kita mengeluarkan 3.000, 2.000, 1.000. Terus apalagi contoh-contoh yang kecil, ibadah-ibadah yang kecil. Misal sekarang kita anak-anak muda, remaja-remaja yang sekarang. Otomatis pasti sudah punyalah yang namanya tuh teknologi yang bernama HP atau gadget. Nah, gimana caranya gadget ini bisa menjadi sebuah kebaikan yang kecil buat kita? Contoh misalnya, ada sebuah postingan-postingan yang bagus. Ya, kita main media sosial, Facebook kah, Instagram kah, kita buka tuh Instagram kita. Terus kita ngelihat ada sebuah postingan yang bagus, yang dimana postingan ini positif menurut kita, baik menurut kita, memotivasi kita, menginspirasi kita. Nah itu kan ada ya, di postingan situ ada tanda tuh, tinggal kita klik, kita pencet, yang ada tanda panahnya ya, yang kayak ada tanda-tanda pesawat, mungkin anak-anak itu kan bisa kita gampang, kita tinggal pencet. Nah itu kan sebuah kebaikan kecil. Gitu. Nah inilah yang harus kita lakukan ya, agar tadi kita bersedekah, fa'asaddaqah. Karena orang yang masuk kubur tadi, kalau kata Rasulullah, kalaulah kita yang masih hidup ini bisa mendengarkan ucapan orang yang sudah meninggal, maka kita akan lebih banyak mendengarkan ucapan-ucapan yang orang meninggal itu adalah mereka pengen banget keluar dari kubur itu dan pengen melakukan hal-hal yang baik tadi. Fa'asaddaqah. Apakah kita ngomongin tentang fa'asaddaqahnya aja? Bukan hanya fa'asaddaqahnya aja.
Di sini dilanjutkan lagi di Al-Qur'an itu, selain fa'asaddaqa, lanjutannya adalah fayaqulu rabbi laula akhartani wa akum minas solihin. Aku juga pengen jadi orang baik. Jadi selain tadi pengen bersedekah, orang yang tadi cita-citanya itu adalah juga pengen jadi orang yang baik. Berarti kan apa kata kunci yang bisa kita ambil dari surah Al-Munafikun ini? Ya, kuncinya adalah kalau misalnya kita berhati-hati memperpahami ayat-ayat seperti ini, ada satu kata yang harus kita garis bawahi betul-betul. Jangan sampai kita merasakan yang namanya itu adalah penyesalan. Karena orang-orang yang mati ini merasa itu menyesal betul-betul. Udah berjuang gitu kan, merasa dirinya udah soleh, tapi nyatanya itu belum ada apa-apanya. Ada sebuah analogi cerita yang sangat-sangat singkat gitu kan. Jadi kalau kita sambungkan dengan cerita-cerita di sini itu, jadi ada orang yang berprofesi itu sebagai tukang bangunan. Nah, tukang bangunan ini udah bekerja itu selama 30 tahun lamanya. Jadi aktivitasnya itu yang nggak jauh dari misalnya bangun rumah, bangun gedung, dan lain-lainnya. Sampai akhirnya di suatu hari itu, di suatu saat itu, si tukang bangunan ini pengen minta berhenti, pengen minta resign. Bilang sama bosnya, bos, saya pengen resign, saya pengen berhenti. Sama bosnya ditanyain, loh kenapa pengen berhenti? Gitu. Kata si pegawainya ini, saya udah bosan bos. Saya udah bosan kerja selama 30 tahun, saya nggak merasakan perkembangan hidup saya. Saya cuman begini-gini aja. Gitu. Terus bosnya bilang lagi, loh tapi kamu ini adalah karyawan terbaik saya. Gitu. Bisa nggak kalau misalnya kamu ini bertahan dulu gitu di sini? Karena si pegawainya ini pengen banget, bener-bener banget keluar gitu ya. Dia tetap kekeh, pengen bilang, nggak bos, ini udah keputusan final saya, ini udah fix, pokoknya no debat, saya pengen keluar. Saya pengen resign. Ya karena bosnya nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya, kalah, akhirnya saya bilang sama bosnya, oke kalau emang seperti itu, saya punya permintaan terakhir, saya punya opsi terakhir. Apa opsinya kata si pegawainya itu? Saya pengen kamu itu buatkan satu rumah ya untuk saya, gitu. Akhirnya diiyain sama si pegawainya. Oke bos, saya selesaikan. Terus bosnya juga bilang, nah rumah yang terakhir ini itu tanpa budget. Tanpa pokoknya batas waktu, tanpa limit. Pokoknya buat sesuka-sukanya dia, ya. Budgetnya juga sesuka-sukanya dia, terus juga nggak ada batasan waktunya, terus limitnya juga nggak ada, mau beli material apapun silakan beli, pokoknya yang terbaik kasih buat si bosnya. Akhirnya dikerjakan sama si karyawannya. Singkat cerita, ya, yang seharusnya bangunan-bangunan tadi yang biasanya dia kerjakan itu selama 1 tahun, diselesaikan hanya setengah tahun. Sekitar hanya 6 bulan aja. Karena dia merasa ketika dia pengen ngerjain itunya, dia udah ngerasa, saya udah pengen resign. Jadi, kerjakan sesuka-sukanya dia. Jadi, beli bahan-bahannya yang biasa-biasa aja, kusennya, pintunya, terus juga pokoknya semuanya itu yang biasa-biasa aja. Karena dia ngerasa, saya udah pengen keluar, saya udah pengen resign. Jadi, cuman dibeli yang biasa-biasa. Padahal bosnya udah bilang, beli sesuka-suka kamu. Tanpa budget, pokoknya sesuka-suka. Tapi dia dibuatnya suka-suka dia juga. Akhirnya singkat cerita, rumahnya ini jadi. Jadi rumahnya ini jadi adalah penyerahan kunci rumah gitu kan kepada si bosnya ini, dikasihlah rumahnya itu. Akhirnya oke, terima kasih, bosnya bilang terima kasih. Besoknya diajakin sama si bosnya ini, besok saya pengen ketemu lagi sama kamu. Tapi bukan cuman hanya kamu aja, tapi saya pengen ketemu juga sama istri kamu. Kebesokannya ketemulah antara si bosnya dan si pegawai dan istrinya di sebuah restoran. Akhirnya bosnya bilang sama si pegawainya, terima kasih karena sudah dibantu selama 30 tahun ini untuk bisa mengerjakan sebuah proyek-proyek yang besar. Dan terima kasih juga sebagai ucapan terima kasihnya saya punya 2 hadiah buat kamu. Nah, yang pertama bosnya ini ngasih ke pegawainya. Ngasih sebuah cek. Ngasih sebuah uang tunai kepada si pegawainya itu sebagai ucapan terima kasih. Nah, hadiah yang keduanya ini ya, dikasihnya itu langsung kepada istrinya. Jadi ada sebuah kotak kecil dikasih ke istrinya dan istrinya disuruh untuk membuka hadiah itu. Nah, ketika istrinya ini ngebuka hadiahnya itu, dilihatlah ada sebuah kunci. Nah, istrinya ini kan seneng gitu ya. Wah, ada kunci nih, kunci apa gitu kan. Pokoknya histeris lah, kesenangan, happy, bahagia banget. Tapi di satu sisi si suaminya ini tepok jidat gitu. Ngerasa, wah,
Di satu sisi istrinya bahagia, di satu sisi si suaminya ini tepok jidat. Kenapa dia tepok jidat? Karena kemarin dia tahu kunci yang istrinya dapatkan itu kemarin adalah kunci yang dikasihkan kepada bosnya itu. Gitu. Akhirnya disitulah terjadilah sebuah penyesalan. Kalaulah, kata si pegawainya itu, kalaulah aku tahu kemarin bos itu untuk membuatkan rumah buatnya itu adalah untuk aku, maka aku akan buat rumah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah adalah sebuah pelajaran yang mudah-mudahan bisa kita ambil, ya. Sekarang mudah-mudahan ini menjadi sebuah introspeksi buat kita semuanya. Kalau kita tadi sambungkan cerita ini dengan ke surat yang tadi itu, bagaimana dengan kabar dengan sholat-sholat kita? Bagaimana kabar dengan bacaan Al-Quran kita? Bagaimana dengan kabar dengan infak-infak kita? Bagaimana kabar birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita? Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa terus mempersiapkan bangunan-bangunan yang kokoh, bangunan-bangunan yang baik untuk bekal kita di kelak nanti dengan sebuah ibadah-ibadah tadi. Ibadah sholat kita, ibadah ngaji kita, ibadah patuh, taat, bakti kita kepada kedua orang tua kita, agar nanti ketika Allah panggil kita, Allah jemput kita, kita tidak menyesal seperti orang-orang yang sudah terdahulu. Ketika dia sudah meninggal di dalam kubur, cita-cita dia adalah untuk kembali ke dunia, untuk melakukan sedekah dan menjadi orang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli. Jemaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita sampai di penghujung khutbah yang kedua ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari surat Al-Munafikun ayat ke-10 tadi, karena Allah sudah memberikan sebuah bocoran kepada kita semuanya. Nanti orang-orang yang sudah masuk kubur itu akan menyesal, kata Allah, dan pengen balik lagi ke dunia. Bukankah kita hari ini yang sedang melakukan sholat berjamaah ini sedang ada di dunianya Allah? Kalaulah setiap hari kita sibuk, kita semua yang ini yang ada di dunia ini sibuk untuk mempersiapkan mati yang lebih baik, mempersiapkan untuk menjadikan diri kita ini menjadi yang lebih baik lagi, akankah hidup kita ini akan lebih berkualitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan orang-orang yang hanya sekedar berbicara saja? Kayaknya mudah-mudahan ini menjadi reminder terutama untuk khotib pribadi, agar kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus memaksakan diri kita untuk bisa bersedekah setiap harinya dan terus berusaha untuk berbuat baik setiap harinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.